Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan komputer sebagai elemen pemecahan masalah. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Utami Dwi Kusumaningrum, Rian Alam Rizka Setiawan, Clarissa Ardiani, dan Dea Ayu Melinda. Dasar-dasar pemrosesan komputer. Perangkat keras. Kelas komputer. Komputer yang digunakan sekarang ini dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah mainframe. Mainframe adalah komputer yang besar secara fisik karena memang peralatannya lengkap dengan terminal yang banyak. Mainframe umumnya sering dipakai di organisasi-organisasi besar serta pemerintahan. Yang kedua ada mikrokomputer. Komputer jenis ini adalah komputer yang sekarang terkenal dengan nama personal komputer atau PC. Variasinya adalah komputer, laptop, notebook, palm top, juga pen komputer yang berukuran sangat kecil dengan bobot yang ringan. Yang ketiga ada superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang dirancang untuk bekerja dengan kecepatan sangat tinggi. Pada era tahun 2002, kecepatannya sudah mencapai 1 GFLOPS atau Giga Floating Point Instruction per second. Komputer ini biasanya dibuat untuk digunakan oleh instansi-instansi yang memang memerlukannya. Contoh komputer ini adalah komputer peramal cuaca, komputer untuk penelitian tingkat lanjut, dan lain sebagainya. Prosesor. Semakin tinggi kemampuan prosesor yang dipilih, maka semakin mahal harganya. Jenis prosesor dimulai dari 8086 atau 8087 XT hingga Pentium 4 2,8 GB dan banyak produsen yang mengeluarkan produk ini. Di antaranya Intel Pentium, IBM, AMD, Cyrix S, dan masih banyak lagi. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Juga mempunyai pasar yang berbeda. Hanya di Asia, khususnya di Indonesia, semua produk ini bisa masuk dan diterima. Intel yang beredar dalam pasaran banyak ragamnya. Ada yang menggunakan box atau tray atau kodian. Jika diperhatikan, ada perbedaan harga. Meski menurut para pengakuan pedagang, kedua barang tersebut tidak berbeda kualitas. Alasan mereka untuk biaya box diperlukan tambahan harga 5 sampai dengan 7 US dollar. Pemilihan prosesor dapat disesuaikan dengan kebutuhan dasar kita. Apakah untuk kegiatan yang memerlukan kecepatan tinggi atau tidak? Jika kebutuhan terbatas, pada kegiatan administrasi, seperti pengetikan dan pembuatan tabel-tabel sederhana, maka komputer yang diperlukan tidak lagi yang berkecepatan tinggi. Barangkali cukup Pentium 2 atau 3 saja. Bahkan kalau perlu Pentium 1 sudah mencukupi. Terkadang kita kalau bertanya kepada pedagang, mereka memberi saran yang menyesatkan. Peran alat input dan output dalam pemecahan masalah. Alat otomasi data sumber memungkinkan pemasukan data yang cepat dan akurat. Yang selanjutnya memungkinkan database yang akurat dan mutakhir. Alat input ini berperan tidak langsung dalam pemecahan masalah. Dengan cara yang sama, banyak alat output yang mempengaruhi pemecahan masalah secara tidak langsung. Misalnya, seorang manajer mungkin meminta anggota stafnya untuk mengumpulkan informasi dari laporan-laporan dalam mikrofilm dan menyajikan ringkasannya dalam bentuk grafik. Semua alat input dan output dapat berkontribusi pada pemecahan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung. Database dan sistem manajemen database. Konsep database. Database atau database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Dua tujuan utama dari konsep database adalah meminimumkan pengulangan dan mencapai independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan pada program yang memproses data. Independensi data dicapai
dengan menempatkan spesifikasi dalam tabel dan kamus yang terpisah secara fisik dari program. Program mengacu pada tabel untuk mengakses data. Perubahan pada struktur data hanyalah dilakukan sekali, yaitu dalam tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rehan Alam Rizka Setiawan. Saya Rehan Alam Rizka Setiawan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Utami. Gambar di samping menunjukkan bahwa banyak file perusahaan dapat terintegrasi secara logis. Integrasi logis dari catatan-catatan dalam banyak file ini disebut konsep database. Garis-garis dalam gambar mewakili integrasi logis. Saat perusahaan mengadopsi konsep database, hierarki data menjadi database, file, catatan, elemen data. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara untuk mengorganisasi data sehingga mampu dioperasikan secara efisien. Struktur tersebut lalu diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data atau database management system atau disebut juga DBMS yang merupakan software untuk aplikasi. 1. Menyajikan struktur basis data, 2. Menyajikan data, 3. Menyajikan hubungan antar data dalam basis data, dan menampilkan form dan report yang sekaligus menggambarkan file-file pada database. Karena memuat definisi file basis data yang dikelola oleh DBMS disebut self-describing set of related data. Selanjutnya, pengembangan database. Pengembangan database di dalam sistem informasi biasanya dimulai dengan enterprise data modeling, yang umumnya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Proses pengembangan database merupakan bagian dari pengembangan sistem. Oleh karenanya, dalam pengembangan database mendasarkan pada SDLC atau System Development Lifecycle. Organisasi pengembangan sistem yang semakin matang, maka akan semakin tepat waktu dalam menyelesaikan proyek dan biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang mendasarkan pada SDLC untuk para kompetisi programmer atau pengembang software dan masyarakat yang ingin lebih memahami metodologi database. Selanjutnya, Database Management System atau DBMS. Database Management System atau yang disingkat DBMS adalah perangkat lunak software yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses yang berlaku dalam database tersebut. Kemudian, keuntungan dan kerugian DBMS. Keuntungan DBMS: 1. Mengurangi kekacauan data, terciptanya data yang independen, data dan informasi dapat diterima dan disajikan secara cepat, dan terciptanya keamanan data. Sedangkan kerugian DBMS: 1. Harga perangkat lunak DBMS yang mahal, 2. Konfigurasi perangkat keras yang besar, 3. Perusahaan memerlukan staf basis data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Clarissa. Baik, saya Clarissa Diani akan melanjutkan materi yaitu mengenai manajemen data. Data adalah sumber daya, maka perlu dikelola dan proses ini disebut dengan manajemen data. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data perusahaan akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Lalu, kegiatan manajemen data. Yang pertama, pengumpulan data-data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber atau source document yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Misalnya, data yang menjelaskan suatu penjualan dimasukkan ke formulir data input pesanan penjualan. Lalu, integritas dan pengujian data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan
dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Penyimpanan data disimpan pada suatu medium seperti hard disk atau piringan magnetik. Pemeliharaan data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data tetap mutakhir. Lalu, keamanan data dijaga untuk mencegah kehancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Lalu organisasi data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang terakhir, pengambilan data tersedia bagi pemakai. Lalu selanjutnya, cara kerja sistem database. Sistem database merekam data identitas produk dan sejarah produksinya dari bahan dasar kain kerudung sampai menjadi kerudung sulam siap jual. Contoh pada pabrik pakaian, sistem ini dapat merekam data siapa saja pekerja yang terlibat di dalam pembuatannya, mulai dari tukang potong, tukang jahit, tukang gambar, penyulam, tukang pasang payet, tukang pasang aplikasi, karyawan bagian pencucian, dan pengemasan. Sistem ini akan memudahkan kontrol kualitas. Hasil dari sistem database dapat digunakan untuk mencatat data historis setiap tahapan kegiatan proses produksi, baik nama pekerja maupun waktu pengerjaannya, sehingga memudahkan untuk kontrol kualitas dan pelacakan data pekerja yang terlibat. Sistem database juga memudahkan kontrol transaksi, sehingga dapat dievaluasi produk-produk mana yang banyak diminati dan mana yang kurang, sehingga keputusan manajerial terhadap produk dapat segera dilakukan. Memudahkan pengecekan status persediaan produk akhir. Sistem database juga bermanfaat untuk memudahkan pemilik perusahaan ataupun organisasi melakukan penilaian terhadap kinerja setiap pegawainya, sehingga pemberian bonus dan jumlah pekerjaan dapat diberikan secara adil sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Lalu pembahasan berikutnya ada komunikasi data. Komunikasi data. Sistem komunikasi data dan local area network merupakan bidang yang bekerja dengan dasar teknologi komunikasi. Banyak sekali perusahaan yang berusaha mendayagunakan secara maksimal sistem komunikasi data elektronik dan segenap fasilitas terkait yang tersedia. Namun, sedikit sekali perusahaan yang memperkerjakan secara penuh staf-staf yang memiliki kualifikasi yang memadai tentang sistem komunikasi data elektronik. Perusahaan berskala besar yang harus menangani aplikasi-aplikasi berbasis jaringan berskala luas dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang kritis, seyogyanya memiliki staf yang secara khusus memang menguasai semua aspek yang berhubungan dengan sistem komunikasi data elektronik tersebut. Sekian, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea Ayu Melinda. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi data berbasis komputer. Komputer dapat bertindak sebagai sumber daya yang berdiri sendiri. Namun, kekuatan mereka sebagai alat bisnis mengalami peningkatan yang sangat besar ketika mereka berbagi data. Komunikasi data dapat terjadi dari satu komputer ke komputer yang lain, baik itu secara langsung melalui suatu koneksi jaringan atau melalui jaringan sistem publik. Jaringan dimulai sebagai koneksi dari komputer ke satu terminal yang berada beberapa jarak dari komputer. Jaringan adalah peranti keras dan peranti lunak yang bertindak sebagai perantara di antara komputer untuk memungkinkan dibaginya sumber-sumber daya komputer. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan, yaitu yang pertama jaringan luas atau WAN, Wide Area Network, meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi, seperti jasa telepon jarak jauh, transmisi satelit, dan kabel bawah laut. WAN umumnya melibatkan host komputer dan beragam jenis perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi. Yang kedua, jaringan setempat atau LAN, Local Area Network, meliputi area yang terbatas. LAN umumnya menggabungkan hingga ratusan komputer mikro yang semuanya berlokasi di area yang lebih kecil, seperti suatu gedung yang berdekatan. Yang terakhir,
Jaringan metropolitan atau MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang meliputi keseluruhan kota. Selanjutnya ada media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi data paling konvensional dan saat ini masih cukup banyak digunakan adalah kabel. Kemudian RFID, Radio Frequency Identification, yakni sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip kecil dan antena. Chip biasanya mampu memuat data hingga 2000 byte. Ribuan perusahaan di seluruh dunia telah menggunakan RFID untuk meningkatkan efisiensi internal. Club Car, pembuat kereta golf, menggunakan RFID untuk meningkatkan efisiensi pada lini produksinya. Selanjutnya ada sinar inframerah, yakni salah satu media yang sudah cukup lama dikenal dalam komunikasi data. Komunikasi dilakukan dengan cara satu perangkat mengirim sinyal melalui cahaya inframerah dan perangkat lain menerima sinyal ini juga melalui saluran inframerah juga. Komunikasi melalui sinar inframerah tidak memerlukan kabel atau alat penghubung fisik lainnya. Selanjutnya ada gelombang radio. Gelombang radio juga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan komunikasi data. Mode yang banyak digunakan adalah mode simplex, karena pancaran gelombang radio tidak memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara bersamaan. Gelombang radio terdiri atas beberapa jenis, di antaranya adalah gelombang FM, gelombang SW, gelombang UHF, dan gelombang VHF. Selanjutnya ada gelombang seluler. Komunikasi data sekarang ini sudah banyak meninggalkan media kabel karena dirasakan tidak praktis. Sebagai gantinya, digunakanlah gelombang seluler ini. Gelombang seluler banyak digunakan pada komunikasi dengan telepon seluler, baik pada jalur GSM maupun CDMA. Selanjutnya ada Bluetooth, media komunikasi dengan memanfaatkan saluran nirkabel. Bluetooth banyak digunakan untuk menghubungkan dua perangkat, seperti komputer, notebook, kamera digital, telepon seluler, dan printer. Sehingga di antara keduanya dapat saling berkomunikasi. Bluetooth tidak mengharuskan perangkat saling berhadap-hadapan dan dapat saling berkomunikasi dalam jarak sekitar kurang dari 30 meter. Selanjutnya, Near Field Communication, yakni seperangkat protokol komunikasi yang memungkinkan dua perangkat elektronik, yang salah satunya adalah perangkat portabel seperti smartphone untuk menjalin komunikasi dengan perangkat lain dalam jarak 4 cm. Yang terakhir ada Google Loan Project. Project Loan adalah proyek penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh X atau Google X dengan misi menyediakan akses internet ke daerah pedesaan dan terpencil. Proyek ini menggunakan balon yang ditempatkan di stratosfer pada ketinggian sekitar 18 km untuk menciptakan jaringan nirkabel secara udara hingga kecepatan 4G LTE. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.